Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil a'zam wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu wa maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha pula menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tercurahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tercurahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa cinta dan taat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari ini tanggal 5 Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ada satu peristiwa yang sangat mengesankan untuk kita, yang wajib untuk kita ikuti, adalah kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
sampai di mana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita umat mukmin, mari kita umat Islam bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, salawat mencerminkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan cerita berikut. Saudara-saudara, dahulu di sebuah masjid di Madura ada seorang nenek tua penjual bunga cempaka. Ia menjual bunga di pasar. Setelah berjalan kaki cukup jauh, usai berjualan, nenek tersebut pergi ke Masjid Agung di kota Madura. Nenek itu berwudu, masuk masjid dan melakukan sholat zuhur. Setelah membaca wirid sekedarnya, ia keluar masjid dan membungkuk-bungkuk di halaman masjid. Ia mengumpulkan dedaunan yang berceceran di halaman masjid, sekedar demi selembar demi selembar di kaisnya. Tidak satu lembar pun ia lewatkan. Tentu saja agak lama ia membersihkan halaman masjid dengan cara seperti itu. Padahal matahari di kota Madura di siang hari itu sungguh sangat menyengat. Keringatnya membasahi seluruh tubuh nenek tersebut. Masyaallah muslimin, banyak pengunjung masjid jatuh iba kepadanya. Pada suatu hari, takmir masjid memutuskan untuk membersihkan dedaunan itu sebelum perempuan tua itu datang. Pada hari itu, ia datang dan langsung masuk masjid. Usai sholat, ketika nenek itu ingin melakukan pekerjaan rutinnya, nenek itu terkejut. Tidak ada satupun dedaunan terserak di situ. Nenek itu kembali lagi ke masjid dan menangis dengan sekeras-kerasnya. Ia mempertanyakan mengapa daun-daun itu sudah disapunya sebelum kedatangannya. Orang-orang menjelaskan bahwa mereka kasihan kepadanya. Jika kalian kasihan kepadaku, kata nenek itu, berikan kesempatan padaku untuk membersihkannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Singkatnya cerita, nenek itu dibiarkan mengumpulkan dedaunan itu seperti biasa. Seorang kiai yang terhormat diminta untuk menanyakan kepada perempuan itu mengapa ia begitu semangat membersihkan dedaunan di halaman masjid. Perempuan tua itu mau menjelaskan sebabnya dengan dua syarat. Pertama, hanya Pak Kiai yang mendengarkan rahasianya. Yang kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. Sekarang nenek itu sudah meninggal dunia dan Anda dapat mendengarkan rahasia itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nenek tua itu berkata, "Saya ini perempuan bodoh Pak Kiai. Saya tahu amal-amal saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Saya tidak mungkin selamat pada hari kiamat tanpa pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya ucapkan satu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak jika saya mati nanti, saya ingin
Alaihi Wasallam menjemput saya. Biarkan semua daud itu bersaksi bahwa saya membacakan selawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan daud itu. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kisah ini yang saya dengar dari Pak Kiai Madura, Dr. Jawawi Imron, membuat bulu kuduk saya merinding. Perempuan tua itu dari kampung bukan saja mengungkapkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuknya yang tulus, ia juga menunjukkan kerendahan hati, kehinaan diri, dan keterbatasan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, nenek tersebut juga memiliki kesadaran spiritual yang sangat luhur. Ia tidak dapat mengandalkan amalnya. Ia sangat bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa lagi yang menjadi rahmat bagi semua alam selain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh umat. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari seorang aras dari dusun datang ke masjid Nabi. Beberapa saat sebelum sholat didirikan, ia menyeruak, memotong barisan mendekati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang bersiap-siap untuk sholat. Dengan berani Badui tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, bila kapan kiamat itu terjadi?" Anas bin Malik yang melaporkan peristiwa ini kepada kita berkata, "Kami sangat takjub ada orang dari dusun berani bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah melakukan sholat tanpa menjawab pertanyaan Badui itu. Usai sholat, beliau menghadap kepada jamaahnya. Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat itu? Orang dusun itu berkata, Saya ya Rasulullah. Apa yang sudah kamu persiapkan buat hari kiamat? Mendengar pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, seluruh keberaniannya hilang. Ia menundukkan kepalanya. Orang dusun itu bergumam, Wallahi ma'uddu lahu minhu kafirin amal salati wala saum illa inni uhibbu wasil. Saudara-saudara, artinya, demi Allah, aku tidak mempersiapkan amal yang banyak, tidak sholat yang banyak, dan tidak puasa yang banyak, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka ma'a man ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai, seperti tanaman yang baru disiram air. Orang Arab Badui itu bangkit dengan sukacita. Saudara-saudara, para sahabat lain merasa bahwa mereka pun seperti orang Badui tersebut. Mereka tidak punya bekal yang cukup untuk hari kiamat selain kecintaan kepada junjungan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ucapan engkau itu hanya berlaku buat Arab tersebut, buat orang Arab dusun tersebut?" Kata Nabi, "Tidak, ia berlaku buat kalian dan buat umat sepeninggal kalian." Kata Anas radhiyallahu anhu, belum pernah aku melihat sahabat
yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang lebih membahagiakan hati selain bisa bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sauban, seorang pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis karena ia bakal berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Ia merasa amalnya sedikit, tentu akan menempatkannya jauh di bawah kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bersama para nabi, bersama para pencinta kebenaran, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Saudara-saudara, jika ia mentaati Allah dan Rasulnya, ia juga akan digabungkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun amalnya sangat kurang. Saudara, Abu Dzar bertanya dengan sangat halus, "Ya Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum, tetapi ia tidak mampu beramal seperti kaum yang dicintainya. Bagaimana nasib dia, ya Rasul?" Sebetulnya orang yang dimaksud adalah Abu Dzar sendiri. Ia sangat mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, tetapi Abu Dzar tidak mampu beramal seperti amalnya baginda Rasul dan keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau Abu Dzar akan bersama orang-orang yang engkau cintai di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, refleksikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih banyak salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengandalkan amal untuk masuk surga, tapi kita mengandalkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bergabung bersama baginda Rasulullah SAW di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani bainakum bima baina ayati wa ayati. Bertakwalah dengan tilawah Al-Qur'an. Aku qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syafiullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanina nabiyina wal muslimin warda anil ummahatil muslimin wa ali bait at-tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil tabi'in wa tabi'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك أن تصلنا بجنبتك وأن تجعلنا من أهل سنتك ولا تخلي بنا يا مولانا بلدك ولا عن طريقتك إنك سميع الدعاء مجيب لمن دعا أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم ارزقنا نفسا قناعة بطاعتك موقنة بلقائك شاكرة لنعمائك محبة لأوليائك مبغضة لأعدائك. اللهم وصل رزقك في الدنيا ولا تحجبنا بها الأخرى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يشكركم واسألوه من فضله ولا تكونوا عقبا والله ما تصنعون أقيموا الصلاة.